Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 11. Setengah menit kemudian, David Fred tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya dan mengeluarkan 5 jarum perak yang tertancap di tubuh Suken. Mengikuti gerakan David Fred, darah yang perlahan mengalir dari luka di tubuh Suken tiba-tiba menyembur keluar lagi seolah-olah sebuah ban telah meledak. Liu Qingzhou, yang telah menonton dari samping, terkejut ketika melihat ini, dan buru-buru berkata dengan suara terkejut, "Adik laki-laki, ini adalah metode akupuntur pelindung jantung Wulong. Jika Anda mencabut jarumnya, jarum suntik Tuan Suhati mungkin tidak bisa menahannya." "Mengerti? Aku tahu." David Fred menjawab dengan tenang, lalu berkata, "Aku menggunakan metode lain untuk melindungi jantungnya." Setelah selesai berbicara, David Fred menjepit tangan kanannya ke dalam jari pedang, dan dengan cepat membanting tubuh Suken aneh untuk mengatakan bahwa setelah David Fred menyelesaikan pengobatan, darah yang keluar dari luka di tubuh Suken berhenti secepat jika pintu air ditutup, bahkan tanpa satu tetes meresap. "Ah, adik laki-laki, metode apa ini?" Melihat ini, mata Liu Qingzhou melebar lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini adalah seni membekukan denyut nadi." David Fred tidak menyembunyikannya darinya, dan mengatakannya secara langsung. "Ya Tuhan! Ini adalah seni kondensasi denyut nadi yang legendaris." Liu Qingzhou menjadi lebih bersemangat, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Sungguh menakjubkan, ini adalah harta yang hilang oleh nenek moyang kita." David Fred mengabaikan Liu Qingzhou, sebaliknya, dia menopang leher Suken dengan satu tangan, mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba menepuk dahinya dengan tangan lainnya. Mengikuti gerakan David Fred, tubuh Suken bergetar, dia membuka mulutnya, dan mengeluarkan gumpalan darah seteguk dengan kemacetan merah tua. Setelah Suken memuntahkan gumpalan darah yang pecah ini, David Fred menggosok titik akupuntur Mingen di punggungnya beberapa kali, dan menyuntikkan energi aslinya ke dalamnya. Setelah sekitar 2 menit, kelopak mata Suken yang tertutup bergetar beberapa kali. Itu dibuka perlahan. "Ah! Dia bangun!" Melihat Suken bangun tiba-tiba, Liu Qingzhou mau tidak mau berseru. Mendengar seruan Liu Qingzhou, Su Mingshan dan istrinya, yang sedang menunggu di luar bangsal, mau tidak mau mendorong pintu terbuka dan menerobos masuk. Bahkan Dekan Luboyan dan Dr. Qin yang melakukan operasi, termasuk Zhao Hongying, mengikuti dan masuk. "Hei! Anakku sudah bangun." Begitu dia masuk, dia melihat Suken di ranjang rumah sakit membuka matanya, Su Mingshan tiba-tiba tampak terkejut. Setiap orang yang memasuki bangsal juga memiliki ekspresi terkejut dan kaget. Luboyan dan Dr. Qin, yang melakukan operasi, bahkan lebih terkejut. Sebagai dokter profesional, mereka tahu betapa seriusnya kondisi Suken sebelumnya, dan kemungkinan untuk bangun sangat tipis. Tanpa diduga, David Fred memasuki bangsal in beberapa menit, Su Chen bangun. Ini tentu saja membuat mereka merasa tidak percaya. "Nak, kamu akhirnya bangun. Hebat. Kamu membuat ibu sangat khawatir." Wang Ruolan bahkan lebih gembira, dan bergegas maju, ingin meraih tangan Suken. "Jangan sentuh dia." David Fred mengulurkan tangannya untuk menghentikan Wang Ruolan, mengingatkannya seperti ini. Oh! Wang Ruolan buru-buru berhenti, menatap Suken dengan penuh semangat, dan memanggil dengan lembut, "Xiao Ken, apakah kamu merasakan sakit?" Meskipun Suken membuka matanya, kesadarannya masih dia telah offline keadaan bodoh dan kabur, jadi dia tidak mendengar kata-kata Wang Ruolan, tetapi terlihat lamban. "Adik laki-laki, oh tidak, Tuan Fred, anakku. Bagaimana situasinya sekarang?" Su Mingshan juga menemukan bahwa penampilan Suken kurang tepat, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada David Fred seperti ini, tapi nada suaranya menjadi jauh lebih sopan. Lagi pula, begitu David Fred masuk, dia menyelamatkan putranya. Tindakan ini saja sudah cukup untuk menghilangkan prasangka Su Mingshan sebelumnya terhadapnya. "Tuan Su, anakmu baru saja bangun sementara, tetapi organ dalamnya rusak terlalu parah,
terutama jantung dan otaknya yang terluka paling parah, dan dia telah melewatkan waktu terbaik untuk perawatan, jadi. David Fred berbicara tentang ini, dia ragu-ragu untuk berbicara. Tuan Fred, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong bicara langsung. Melihat David Fred seperti ini, Su Mingshan tahu bahwa dia ragu-ragu, jadi dia hanya mengatakan ini. Oke. Kalau begitu aku akan mengatakannya terus terang. Faktanya, itu adalah kebetulan bagi putramu untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika kerusakan pada organ tubuhnya disembuhkan, dia mungkin hanya akan menjadi vegetatif. Bahkan jika kamu optimis beberapa mungkin juga lumpuh di tempat tidur seumur hidup. David Fred masih mengatakan hasilnya. Alasan mengapa David Fred mengetahui hasil ini adalah ketika dia memeriksa luka Suken dengan mata sejati 5 roda barusan, dia menemukan bahwa organ tubuhnya rusak terlalu banyak, dia kehilangan terlalu banyak energi dan darah, dan seluruh tubuhnya telah memasuki siklus hidup dalam keadaan kelelahan. Meskipun David Fred menyelamatkan hidup Suken dengan teknik penggumpalan nadi, hanya 2 cahaya dan Fu Yapo dari 3 jiwa dan 7 jiwanya yang tersisa di tubuhnya. Jiwa telah hilang. Hasil seperti itu bisa hanya direduksi menjadi keadaan vegetatif. Atau lumpuh total di tempat tidur. Ketika Su Mingshan mendengar apa yang dikatakan David Fred, tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat, sangat sulit baginya untuk menerima hasil seperti itu. Putraku. Kenapa kamu begitu sengsara? Wang Ruolan bahkan menderita petir dari biru, dan jatuh ke lantai, menangis dengan sedihnya. Lagi pula, pasangan itu hanya memiliki seorang putra yang begitu berharga sebagai Suken, dan sekarang Suken telah menjadi seperti ini, tidak peduli seberapa sukses karir mereka, tidak peduli seberapa tinggi status mereka, dan mereka tidak memiliki ahli waris, tiba-tiba mereka merasa seperti langit runtuh dan tidak ada masa depan. Adik kecil, kamu. Apakah ada cara agar Tuan Su sembuh? Liu Qingzhou juga merasa sangat menyesal, jadi dia bertanya pada David Fred seperti ini. Aku telah mencoba yang terbaik. David Fred menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya David Fred menggunakan sihir untuk menyelamatkan seseorang setelah dia mendapatkan kitab suci Taiyan, tetapi hasil seperti itu juga membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tuan Fred, jika Anda dapat menyelamatkan hidup anak saya, harus ada cara lain untuk membangunkannya, bukan? Su Mingshan masih tidak menyerah, dia berkata kepada David Fred dengan nada memohon, selamat Tuan. Fred bisa membiarkan anakku bangun, aku bisa menjanjikanmu syarat apapun. Wang Ruolan bergegas maju lebih keras lagi, jatuh ke tanah dan memeluk kaki David Fred, menangis, adik laki-laki, aku tahu aku salah sekarang, tapi aku mohon, selamatkan anakku. Aku mohon maafkan aku, selamatkan anakku. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkan anakmu, tapi aku sudah berusaha sebaik mungkin. Kata David Fred tak berdaya kepada Su Mingshan dan istrinya. Tuan Su, Nyonya Su, yang disebut kebajikan dokter dan kebajikan yang terluka, tetapi setiap orang memiliki nasibnya sendiri. Adik laki-laki ini telah mencoba yang terbaik, lagi pula, dia bukan peri. Kali ini, Liu Qingzhou yang berada di sebelahnya membantu David Fred berkata kembali seperti ini. Liu Qingzhou juga seorang dokter Tiongkok tua dengan etika medis yang tinggi, sehingga dia dapat memahami perasaan tidak berdaya di hati David Fred. Namun, ketika dia mendengar Liu Qingzhou mengucapkan kata-kata ini, hati David Fred bergetar hebat, dan kilasan inspirasi muncul. Dalam benaknya, tiba-tiba dia teringat sebuah metode dalam Taiyan Zhenjing yang membuatnya merasa tidak percaya. Jadi David Fred berkata, aku punya metode lain, mungkin, untuk membangunkan Tuan Su. Metode apa? Mata Liu Qingzhou berbinar saat mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya. Yah. David Fred tiba-tiba berpikir bahwa metodenya benar-benar tidak dapat dipahami dan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, jadi dia ragu-ragu. Tuan Fred, selama Anda bisa membuat anak saya bangun, jangan ragu untuk memberitahu saya apa yang Anda inginkan. Saya, Su Mingshan, akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya untuk Anda. Saya berjanji.
Su Mingshan terdiam ketika dia mendengar David Fred mengatakan ini, tiba-tiba merasa bersemangat lagi. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang bahu David Fred. Tuan. Tuan. Selama Anda bisa menyelamatkan anak saya, Anda bisa membiarkan saya menjadi sapi atau kuda Anda. Saya mohon. Wang Ruolan bahkan memeluk kaki David Fred dengan erat dan memohon, seolah meraih seperti sedotan terakhir. Tuan Su, Nyonya Su, kalian sangat bersemangat, bisakah kamu membiarkan aku pergi dulu? David Fred buru-buru berkata kepada mereka. Mendengar kata-kata David Fred, Su Mingshan dan istrinya menyadari bahwa mereka terlalu emosional, jadi mereka segera melepaskan tangan mereka. Tuan Fred, saya benar-benar minta maaf, kami terlalu emosional sekarang, tolong jangan salah paham. Su Mingshan berinisiatif untuk meminta maaf kepada David Fred dengan wajah merah. Tidak apa-apa. Aku bisa mengerti perasaanmu. David Fred melambaikan tangannya, lalu berkata dengan serius, waktu hampir habis. Ayo kembali ke bisnis. Metode yang aku sebutkan terlalu dilebih-lebihkan untukmu. Oke. Oke. Selama anakku bisa diselamatkan, aku bisa menerima apa saja. Su Mingshan buru-buru mengangguk. Lalu dia berkata, Tuan Fred, tolong beritahu. Metode yang saya sebutkan terlalu dibesar-besarkan untuk Anda. Atau mungkin sulit untuk dipahami. David Fred berhenti sejenak, menyortir pikirannya. Dan lalu dia melanjutkan, metode ini disebut teknik melanjutkan kehidupan bintang 7. Teknik melanjutkan kehidupan bintang 7? Ini. Apakah ini sebuah mantra? Tidak membantu bertanya. Ya. Itu bisa dianggap sebagai pengobatan Tao. Ini sangat berbeda dari pengobatan tradisional Tiongkok. David Fred tidak punya pilihan selain menjelaskan dengan cara ini. Mendengar apa yang dikatakan David Fred, Liu Qingzhou di sebelahnya tertegun sejenak, merenung sejenak, dan tiba-tiba bertanya, adik laki-laki, mungkinkah yang ingin Anda gunakan adalah salah satu dari kehidupan bintang 7? Lampu penopang yang digunakan oleh Zhuge Liang, Perdana Menteri Shu selama periode 3 kerajaan, metode? Ya. Itu metodenya. David Fred mengangguk. Legenda mengatakan bahwa Zhuge Liang berasal dari garis keturunan Guiguzi dan menciptakan deretan lampu bintang 7 yang melanjutkan kehidupan. Asal-usul susunan cahaya ini tidak biasa. Dikatakan bahwa Dewa kuno Feng Hou menyimpulkan 13 seni perang, 12 seni soliter, dan 1080 Kimen Dunjia dari buku Suanyuan Huangdi Tianzuan Dewa Armor Naga. Biro. Kemudian, ketika Guiguzi sedang mempelajari 1080 putaran Kimen Dunjia, dia tiba-tiba menyadari taumaturgi. Susunan lampu 7 bintang yang melanjutkan kehidupan ini berisi hukum bintang dan yin dan yang, sehingga memiliki efek ajaib memenangkan keberuntungan langit dan membangkitkan orang mati. Namun, ketika Zhuge Liang mengatur lampu kelanjutan bintang 7 untuk menyala, karena gangguan tiba-tiba dari Jenderal Wei Yan, dia menjatuhkan dan mengganggu lampu kehidupan, menyebabkan dia gagal, dan nyawanya jatuh ke tangan Wu Sangyuan.